Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai jumpa di acara gathering RKS. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Royal Kamil Sejati. Salam sejahtera untuk semuanya. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Perkenalkan, saya Farida. Senang sekali saya bisa tampil di hadapan Bapak Ibu semuanya dalam rangka menghantarkan acara gathering RKS yang rutin kita jadwalkan secara berkala. Gathering kali ini sangat spesial dan istimewa karena kita laksanakan di bulan yang spesial pula, yaitu di bulan yang penuh berkah. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir di sore hari ini tentunya juga termasuk orang-orang yang spesial dan istimewa. Saya mewakili dari RKS mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di kesempatan di sore hari ini di tempat yang istimewa ini. Dan semoga karena dilaksanakan di bulan yang penuh berkah, di bulan yang istimewa, semoga apa yang kami sajikan nanti dari awal acara hingga akhir acara, semoga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali acara di sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita lanjutkan, boleh nggih saya bertanya pada satu, dua Bapak Ibu. Bapak dulu apa Ibu dulu ya? Ibu, boleh bertanya, motivasi Ibu datang ke acara ini untuk apa? Atau seperti apa? Ibu. Lebih mengetahui tentang kapling dari RKS. Ingin lebih mengetahui tentang, lebih memperdalam tentang informasi kapling yang ada di RKS. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Suli. Tepuk tangan untuk Ibu Suli. Oke, sekarang Bapak ya. Bapak, boleh Bapak yang saya Bapak yang kata-kata. Motivasi Bapak rawuh di acara ini untuk apa Bapak? Investasi. Masya Allah, luar biasa. Investasi ya Ibu Bapak. Satu lagi, Ibu yang paling belakang, yang berhijab-hijau Ibu. Motivasinya untuk hadir di acara ini untuk apa Ibu? J. Tertarik dengan kapling RKS. Alhamdulillah. Baik, nggih. Bapak Ibu, sudah ada yang mendapatkan informasi bahwa jumlah unit di RKS, kapling RKS itu sudah ribuan, Masya Allah ya. Sudah lebih dari 1000 unit. Ada yang sudah mendengar? Ada yang sudah perso? Belum? Belum? Sebelah sini belum? Belum. Yang belakang, sambut atau belum? Sudah ada yang mendengar? Sudah ada yang dapat informasi bahwa unit di RKS itu sudah lebih dari 1000 unit. Oke, tadi sudah disampaikan, ada videonya di situ bahwa RKS sudah memiliki lebih dari 1000 unit. Tepuk tangan untuk RKS. Ya. Oke. Baik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, informasi lebih detail tentang unit-unit RKS, karena kita
di RKS dari 1000 unit itu, 1000 lebih nih Bapak Ibu, 1000 lebih unit RKS itu ada di 4 kabupaten. Tadi yang ada video, kabupaten mana aja Bapak Ibu? Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul. Nggih, tepuk tangan untuk kita semua. Nggih, artinya berarti tadi Bapak Ibu sudah menyimak video yang kami sajikan. Oke. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut secara detail dan gamblang, nanti kita akan kita panggilkan pematerinya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu menyediakan atau mengeluarkan gelas kosong. Bapak Ibu sudah ngasih gelas kosong? Sudah. Putih Ibu? Sudah? Ngasih gelas kosong? Banyak kosong. Oke. Sudah ada informasi dari pengundangnya bahwa Bapak Ibu hadir di sini. Dimohon untuk membawa gelas kosong? Enggak ya? Enggak. Ada yang diinformasikan? Pengundang menginformasikan enggak? Belum ya? Oke. Gelas kosong itu apa Ibu? Gelas kosong adalah sama halnya dengan gelas kosong. Ya, gelas yang ada isinya. Ini hanya ibarat saja bahwa misalnya kalau kita mencari informasi itu disediakan gelas kosong, yaitu gelas kosong itu gelas kosong terbuka dan bersih. Biar apa Ibu, Bapak? Biar apa yang kita dapatkan nanti full, okay? No gagal. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, mari kita panggilkan pemateri dari RKS yang sangat luar biasa. Kita panggilkan Bapak Panji Lesmono Jati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Bapak Ibu? Enggak kurang keras? Udah cukup? Baik, selamat datang Bapak Ibu di acara gathering RKS yang ini spesial ya. Kita adakan di bulan suci, bulan Ramadan. Semoga semangatnya masih full. Full nggak Bu? Ya Pak. Ya tapi kalau nggak full pun dipolkan aja. Tinggal berapa jam sekali lagi sih? 2 jam paling ya. Nanti kok biar pol, biar nanti kita buka bersamanya seru gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang coupling investasi coupling tanah ya, investasi coupling tanah di Yogyakarta. Ya ini kita judulnya, saya judul investasi sekarang senang-senang, kemudian itu ya, investasi sekarang senang-senang kemudian. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman ya, sehingga mau hadir ke sini. Ini ada apa sih dengan RKS? Nah, dalam penjelasan ini akan saya bagi 3. Pertama, saya akan jelaskan mengenai investasi, gitu ya, investasi. Tentunya di sini sifatnya hanya mereminding Bapak Ibu saja. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah jago lah investasi gitu ya. Jadi hanya untuk mengingatkan saja, bukan untuk ngajari. Berikutnya kita akan bahas mengenai RKS ya, coupling di RKS. Dan yang ketiga, ya ini kok suaranya kurang mantap. Tes. Nah ini agak enak, suaranya agak lembut. Dan yang ketiga nanti karena kita judulnya ini temanya investasi coupling tanah di bulan penuh berkah. Nah, berkahnya apa gitu ya? Nanti terakhir Bapak Ibu ya. Baik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai investasi secara sedikit saja, hanya untuk mengingatkan kita semua. Barangkali Bapak Ibu udah investasi udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu udah lupa ya ini ya. Nah, saya ingatkan kembali. Ini saya kupas mengenai 3 aja. Yang utama tentang investasi, alasan mengapa harus investasi tanah, Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu biasanya apa Bu investasinya? Emas ya, emas. Tapi sekarang ini saya terheran-heran. Coba lihat di bawah ini, banyak kan emak-emak atau bapak-bapak. Ya, dulu yang suka main tanah, main becek-becekan tuh bapak-bapak, sekarang kenapa emak-emak? Ini
Ada pergerakan apa nih, saya bingung ini ya. Kalau saya lagi di lapangan itu, mama lagi yang survei, kesana mama lagi yang survei, ya toh? Terus yang memutuskan beli, ya mama lagi, bukan bapaknya. Itu ada apa ini saya? Perlu diteliti nih. Ada pergerakan apa? Mungkin udah bosen sama Mas ya, dan terlalu banyak ya. Oke. Nah, investasi tanah ini memiliki capital gain yang sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Dia selisih dari kita beli, nanti kita jual itu selisihnya banyak sekali. Kalau emas itu kurang, dia sedikit. Ya mungkin ini salah satu alasan mama pindah gitu. Sidi pindah jadi ke tanah ini ya. Nah, cuma dia akan lebih tinggi lagi. Nah, lebih tinggi lagi. Kalau tanah kan di mana-mana pasti naik ya Bapak Ibu ya. Pasti naik. Cuma masalahnya naiknya itu bagaimana? Ya, kalau Bapak Ibu beli tanah daerah mana? Daerah Meguo sana gitu, itu naik tapi udah sedikit-sedikit, pelan-pelan, lambat. Naik pasti tapi pelan-pelan. Karena apa? Ya makin lama orang kalau mau beli tanah, wah. Ya di belakang Amplas itu teman saya jual tuh semeter 18 juta. Masuk mobilnya aja, wah paling ketemu mobil udah susah. Siapa yang mau beli bu? Saking mahalnya ya, gitu ya. Nah, daya ungkit inilah yang penting dalam seseorang untuk melakukan investasi. Ya sehingga mendapatkan capital gain yang tinggi. Nanti kita lihat daya ungkit apa yang dipilih oleh RKS. Yang kedua, fungsinya fleksibel Bapak Ibu. Ya, ini saya bandingkan dengan Mas Ella. Sama-sama investasi paling kuno, yaitu emas dan tanah. Kalau orang-orang tua kita dulu, kalau investasi apa? Tanah, ya emas, gitu ya. Cuma dua itu aja. Sekarang kan banyak investasi digital ya Bu ya, segala macam. Itu nanti banyak bodong. Nah, ini dia fleksibel, fungsinya fleksibel. Kalau emas, begitu kita beli disimpan ya, selesai. Emas batangan loh Bu ya. Cuma kalau bapak ibu pakai emas yang perhiasan, jualnya jatuhnya jauh sekali ya. Jadi kalau investasi kurang cocok, gitu ya. Kalau investasi itu bisa disewakan kalau yang perhiasan. Tapi kalau yang batangan kan nggak bisa cuma disimpan, malah mengeluarkan perawatan untuk disimpan di bank gitu ya, bayar sewanya lagi ya. Nah, kalau ini fleksibel, bapak ibu beli tanah satu ya, menunggu capital gain-nya tinggi gitu ya, kalau mau dijual lagi. Kedua, bisa menjadi passive income, disewakan. Apalagi Bapak Ibu? Bikin apa lagi? Buat usaha ya, untuk aktif income-nya, passive income-nya berusaha bisa. Gitu. Oke. Terus dia mampu untuk memproteksi terhadap inflasi ya. Inflasi kalau dulu Bapak Ibu ya, kalau kita belanja Ibu pakai uang 100.000 ke warung dapat apa-apa aja tuh 10 tahun yang lalu. Ya toh? Tapi sekarang 100.000 masuk Alfamart udah habis tuh. Main kresek cili. Nah, itu namanya inflasi. Ya, itu hanya tanah yang bisa ngejar selama ini, Bu. Ya, karena aman gitu ya, pasti aman. Gitu. Kalau emas dia nggak mampu, dia bisa malah anjlok harganya. Ya anjlok. Karena apa? Emas itu kalau tanah itu kendali ada di tangan kita. Tapi kalau emas pasar nanti. Ya, naik turunnya kita nggak bisa kendaliin. Begitu kita jual pun pasti banyak potongan administrasi ya Bu ya. Apa Bu ya? Pernah ganti emas atau jual emas Bu ya? Dipotong. Kadang ke toko, kalau kita ke toko ini sama toko ini beda harganya itu ya. Kita cari-cari mana yang lebih tinggi gitu ya. Kalau ini enggak, tanah. Oke. Nah, itu tentang 3 hal utama kenapa kita memilih kapin tanah. Terus gimana kalau dengan rumah? Investasi rumah. Rumah itu tanahnya sama loh, pasti naik. Cuma masalahnya bangunannya tuh turun, perawatannya setiap tahunnya mahal. Kalau ini ya dijemur aja dia naik terus, gitu ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 3 alasan mengapa harus di Jogja. Kenapa tanahnya harus di Jogja? Padahal tanah di mana-mana sama aja. Kenapa harus di Jogja? Kalau misalkan Bu, daerah-daerah mana, daerah Jakarta, daerah Bogor mana tuh yang tinggi-tinggi itu ya,
itu udah rame, macet, tapi tanahnya kok pergerakannya pelan banget, ya. Nah ini faktor penentu juga Bu, karena Jogja ini luar biasa ya, daerah istimewa, udah terkenal dari dulu ya Bapak Ibu ya. Sebutannya apa julukannya Bu? Kota pelajar. Berarti kota pelajar apa Bu yang kita bisa persepsikan? Setiap tahun datang banyak orang dari seluruh Indonesia, ya toh. Udah datang yang tahun kemarin, yang tahun ini lulus gak mau pulang. Makin lama makin sekarang macet ya Bu ya. Nyebelin juga sih. Tapi senang juga, senangnya apa? Tanahnya jadi tambah mahal, gitu ya. Nah ini berjuluk kota pelajar, kota budaya, kota apa lagi Bu? Pariwisata, kuliner, banyak banget. Jadi harus Jogja sekarang ya. Nah ini saya mau teranginnya cuma apa ya? Lengkap. Lengkap ini maksudnya apa ya? Apa-apa aja ada. Ibu mau lihat cari orang Papua ada, orang Padang ada, mau yang Chinese, yang Jawa, ada semua, orang Arab ada semua. Ya dari orang. Terus apa lagi? Lengkap ini. Jogja Pak, Bu, kita banding sama Bali. Punya pantai nggak? Punya gunung nggak? Ya, telaga. Di Wonosari telaganya banyak Pak, Bu. Yang tadi kita mau bikin Wonosari ya, besok kalau survei kita anterin ke telaga. Di sana banyak telaga ternyata. Yang dulu beritanya kekeringan, pokoknya banyak air kan. Ya, jadi lengkap. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu dengar kabarnya Gunung Kidul itu akan jadi Bali kedua. Ya, boleh selain searching Pak, searching di internet. Jangan dari kata-kata saya, anggap aja saya ini seorang penjual, yang biar saya mau gitu ya, cari di internet. Silakan cari kata kuncinya. Pembangunan di Jogja, pembangunan di Gunung Kidul, ada semua. Nanti keluar sendiri nanti. Itu udah rame di YouTube banyak sekali, udah rame, gitu ya. Nah pembangunannya masif. Ya tentunya Bapak Ibu dengar tentang jalan tol ya, saya juga perlu jelasin lagi tol mana ya, tol Jogja, Solo, Lingkar Selatan tuh ya, JRS tuh ya, itu udah sangat masif sekali, jalannya sudah pernah lewat belum Pak Bu? Belum lewat Pak, lewat kemarin teman saya itu Pak ini ya, Kulon Progo nggak pernah lewat, dia udah belum tahu lagi di sana ada 3 hotel tinggi bintang. Hotel Dapam, Hotel Sheraton, Hotel Ibis. Ya, jadi Jogja itu cepat sekali pergerakannya. Ya nanti kalau Bapak Ibu mau milih di Kulon Progo, cakep banget itu. Daerah Kulon Progo. Ya. Nah, terus alasan mengapa harus coupling tanah? Ya, tanahnya harus coupling kenapa? Ada yang tahu, Pak? Bu? Ya Pak? Nah, satu, lebih murah. Ya karena apa? Kalau Bapak Ibu beli yang di luar, pemilik langsung itu ya, itu biasanya ribuan meter. Kalau ribuan meter berapa harganya? Ya, padahal kita tidak butuh besar. Nah, kita couplingkan secukupnya untuk Bapak Ibu sehingga untuk kemampuan finansialnya membeli mampu, ya toh. Terus tidak banyak juga lahan yang terbuang. Jadi kalau nanti kita bisa buat kos-kosan atau apa usaha apa di situ, itu benar-benar pas gitu, nggak banyak buang lahan. Kan banyak orang mau beli tanah luas, begitu buat usaha cuma sedikit, ini nggak kepake. Ya kita ngomong bisnis Pak Bu ya, ngomong bisnis itu dihitung betul itu. Ya tuh jangan, wah tuh tanah murah, sekian ribu meter, tapi nggak kepake, paling cuma sedikit. Nah biasanya kalau yang ibu-ibu yang suka dagang ini kan hitungnya jelimet gitu ya. Oh iya, dia nggak kepake lah buat apa? Iya bener beli murah, terus buat apa? Nah ini kita bikinkan lebih murah. Terus lebih aman Bapak Ibu, ya untuk legalitas segala macam lebih aman. Ya kemarin saya barusan dicurhati
sama teman saya, dia beli tanah di daerah Bantul. Tanah itu 190 meter, yang 100 buat temennya, yang 90 buat dia. Jadi satu bidang tanah dibeli 2 orang tuh. Mau dibelah, mau dipecah, itu nggak bisa. Ternyata belum kering. Ternyata masih banyak urusan turun waris segala macam banyak. Itu kasih uang ke makelarnya, katanya mau diurusin, uangnya dibuat usaha dulu katanya. Nggak balik. Udah 6 tahun tuh nggak selesai. 6 tahun. Ya, laporan saya kan juga Pak, ya suka bantu di bidang hukum juga, gitu ya. Jadi laporan ke saya, oh gitu. Nah ini lebih aman untuk digali di atas, jelas. Ya kita uruskan semuanya. Nanti begitu jadi kita ke notaris AJB, gitu ya. Berikutnya. Terus lebih tertata ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu kampung kita di Wonosari ya, di Gunung Kidul. Ini ras 1 nih, Royal Azura Semarang 1. Ini bisa lihat itu sudah kayak di kayak di batas-batas ya. Sehingga tidak ya, salah satu kekurangannya investasi tanah kan tanah diserobot ya Bapak Ibu ya. Suka digeser-geser ya. Nah ini kalau ini nggak bisa. Awalnya dulu kita masih pakai patok. Kalau patok ini masih bisa pindah. Kalau gini mungkin mau pindah dulu. Susah. Ya udah kotak aman. Enaknya lagi kalau di RKS tahu ini rumputnya udah dibersihin terus tinggi, besok kita bersihin. Ya bisa kalau musim hujan tinggi ya. Nah, kita tunggu sampai lembut dulu. Itu udah mungkin kita babat lagi. Makanya begini terus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alasan mengapa harus RKS. Kalau tadi alasannya cuma 3 Bu ya. 3. Ini kenapa kok 1000? 1000 alasan mengapa harus RKS. Ya, karena apa? Tadi Bu Ida sudah bilang RKS sudah 1000 apa? 1000 lebih kafling. Ya, RKS itu sudah dari tahun 2017 Bapak Ibu. Kalau sekarang udah berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun. Berarti kalau sebuah usaha sudah 6 tahun. Ya, biasanya kalau 0 sampai 5 tahun itu masih begini, Bu. Masih goyang-goyang. Tapi kalau udah 6 tahun udah leading ya. Sudah kuat. Gitu ya. Asetnya udah 100 miliar lebih. RKS ini kalau itu. Berarti apa lagi Bapak Ibu? Sudah expert, sudah ahli di bidang kafling tanah. RKS tidak pernah bikin perumahan, fokus kafling tanah aja. Diasah terus di kafling tanah. Ya enggak yang kayak yang lain-lain. Habis kafling rumah, kita kafling terus. Ya, jadi hafal banget masalah pertanahan ya, dia expert ahli. Terus dengan begitu apa? Kepercayaan konsumen akan tumbuh kepada RKS dan menghasilkan kepuasan dari konsumen. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa percaya? Kita nggak main yang cuma 10 kafling gitu loh. 1000 kafling. Ya rugi-rugi amat gitu loh kalau sampai kita mau nakal-nakalan gitu ya. 1000 kafling di mau nakal mau pergi juga sayang 100 miliar lebih gitu ya. Mau gimana ya? Jadi percaya di situ kita punya aset besar. Nah ini jaminan legalitas, kita melakukan transaksi di AJB dan BPJB di kantor notaris ya. Banyak fotonya sebetulnya. Nah, tertata dan terawat yang seperti saya bilang tadi. Nah ini yang di bawah ini RKS 3 cakep banget. Ya nanti kalau ada yang mau di RKS 3 siap AJB tinggal bangun. Ya. Lokasi kita tentunya, nah ini tadi yang cuannya tadi capital gain Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar naik ngapain capek-capek RKS gitu ya.
bikin seperti ini. RKS selalu memilih lokasi yang tepat agar apa? Bapak Ibu semua untung dalam berinvestasi. Jadi terjadi lonjakan, tidak cepat naik, naik aja pelan dan apa? Ya, Tajem Bu, tahu nggak Ibu Tajem? Daerah Tajem, Condong Catur sana dulu. Itu dulu harganya berapa? Murah banget, murah banget. Sekarang berapa Bu? Udah 45 juta. Tapi kalau Bapak Ibu beli di sana sekarang, selain udah harganya mahal, kenaikannya apa? Udah mulai jenuh. Nah, investor itu cari yang murah banget, tapi nanti tiba-tiba good. Nah, itu perlu olah batin ya, tidak hanya ilmu investasi, tapi penglihatan batinnya harus benar-benar terasa tajam ya, kayak Pak Ciputra. Ya, Pak Ciputra itu punya perumahan di mana di Jogja ini? Di Sedayu ada ya. Ada namanya apa Bu? Grand Citra. Ya, itu kabarnya dulu belinya semeter cuma 5.000, Bu. Udah pernah masuk sana Bu? Saya udah berkali-kali masuk. Wah, kalau sekarang udah cakep ya. Cuma kalau saya lihat aslinya, bayiin aslinya, kayaknya begini-begini nih. Wah. Jadi jalannya itu tengah, ini naik rumah, ini naik rumah. Jadi aslinya kayak apa coba Bapak Ibu? Pasti begini-begini itu. Udah turun begini, wah. Tapi jadi cakep. Gitu. Itu baru investor Bu. Ya, investor itu apa Bu rumusnya? Jangan tidak perlu suka atau tidak suka lokasinya. Yang aku suka cuannya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada cuannya beli, nggak perlu suka, enggak, ngapain? Ya, ada cuannya, beli, ada cuannya, beli. Gitu ya, nanti kita olah. Nah, ini namanya kreativitas. Nah, Pak Ciputra itu luar biasa ya. Kalau kita ingat Ancol, itu kayak apa? Itu rawa-rawa yang dibeli Bapak Ibu. Kayaknya udah terserah lu aja, nggak ada orang Jakarta kan? Terserah lu aja deh, mau lu bayar berapa, lu bakal pakai. Ya gitu ya, kalau orang Jakarta ya. Gue kagak pakai, terserah lu aja deh. Yang penting gue bisa kasih makan anak ini gue, gitu ya. Sekarang jadi Bapak Ibu, wah mahal banget. Yang tadinya lu terserah lu aja, besok masuk Ancol bayar mahal. Tadinya dia terserah, itulah investasi ya. Jadi Dayungkitnya pasti apa? Kalau Jogja di kampus ya. Coba Bapak Ibu lihat UGM, UNY, UPN, ya. Terus pasar, karena pasar ini kebutuhan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Pasti kita perlu ke pasar. Terus transportasi infrastruktur, nah ini sekarang lagi masif ini, jalan tol segala macam ya, lagi dibangun ini. Sampai dari Prambanan ke Wonosari juga ada itu, yang tembus Gading itu. Ya, di Dermaga, kapal di Gunung Kidul juga ada. Ya. Terus pasos dan pasum ya, seperti rumah sakit, sekolah, ya, tempat olahraga, tempat santai. Nah, ini bisa menaikkan daya ungkit untuk tanah yang kita punya. Yang berikutnya adalah objek wisata. Nah, Jogja ini luar biasa Ibu wisatanya. Sekarang kalau Sabtu Minggu saya milih di rumah Bapak Ibu, wes nyerah saya. Gak bisa keluar. Hah? Oh ini saya harus keluar ya. Karena Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu. Dan sekarang saya kalau kayak gini-gininya motor Pak, udah wis. Bahagianya naik motor itu kalau apa? Kalau lagi macet-macet yang naik mobil gak ada. Saya bisa bilang banyak gitu ya. Oke? Ya kita saksikan video Bapak Ibu. Nah ini salah satu desain kos ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu bisa bayangkan kalau beli tanah di kami itu jangan cuma dianggurin Pak Bu, ya kapitalinya dapat. Silakan mau pasif atau aktif income, pilih usahanya apa. Ya kita ini ya, contoh
dengan luasan tanah 70-an meter. Kalau Bapak Ibu bikin kos, cakepnya kayak begini. Dari suaranya? Nah ini Bu, nggak perlu gede-gede tanah itu, 70 meter aja udah jadi kos-kosan, tiap bulan dapat cuan, tinggal nunggu aja. Masing-masing kamar kos ini berukuran 3 kali 3 meter. Oh, 3 kali 3 meter, Ini gede adalah banget ya. rumah kosnya disertakan dengan ukurannya. Kamar mandi Pada dalam. kamar kos kali ini dilengkapi dengan ruang tidur dan 1 kamar mandi atau WC. Kamar tidur ini dilengkapi dengan jendela sebagai sirkulasi udara. Di dalam kamar tidur ini juga dilengkapi dengan WC atau kamar mandi yang memiliki ukuran 1,2 meter kali 1,6 meter. Pada setiap kamar kos kali ini Anda bisa menambahkan AC sebagai pendingin ruangan. Rumah kos kali ini dilengkapi dengan area parkir yang memiliki ukuran 4,7 meter kali 3,7 meter di lantai bawah atau lantai pertama. Tak lupa juga ada tangga spiral yang menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2. Semoga dapat menginspirasi bagi Anda yang akan membuka usaha kos-kosan ini. Nah itu Bapak Ibu, sedikit bayangan. Sedikit bayangan. Seandainya mau buat kos-kosan, ya di lokasi kita mau yang di Kulon Progo, mau yang di Sedayu, sudah itu kemarin beli itu malah pengembang, bikin perumahan. Beli kafe di kita, beberapa kafe itu mau dibuat homestay. Dia udah buat homestay juga, tapi pengen situ juga karena eksotis gitu ya, tempatnya eksotis, bagus banget. Nah dia mau homestaynya itu ada kolam renang, gitu ya. Jadi nggak perlu disukai, ya kan? Kalau suka lebih bagus lagi. Cuannya yang kita lihat sekarang, fokusnya ke cuan, gitu ya. Nah itu tadi kalau kos-kosan Bapak Ibu. Ya, berapa kita bisa cuma diem aja, beli sekarang murah. Bapak Ibu kalau beli tanah di kos-kosan yang dekat UGM itu Pogung ya? Pogung ya? Itu berapa Pak semeter di sana Pak? Tahu Pak? Udah mahal Pak Bu. Udah mahal. Nanti saya punya video wawancara dengan salah satu mahasiswa di UNY Gunung Kidul. Per kamarnya sebulannya sama di Pogung. Kamarnya cuma triplek Pak. Nah, kalau bisnis, lah ngapain dia mahal-mahal? Yang murah penghasilannya sama. Ya, masalahnya yang di Pogung itu belinya udah dulu, ya warisan gitu Bu ya. Itu. Nah, nanti kalau bisa Bapak Ibu juga begitu warisin anaknya, wah udah mahal, udah tinggal metik gitu ya. Kapan belinya? Mak gue, mak saya, ibu saya. Gitu ya. Karena kalau nanti nunggu anak-anaknya udah ngerti investasi, udah telat Bu. Ini aja daerah Kulon Progo, teman saya pengembang itu cerita bahwa Jakarta Pusat sudah memetakan Kulon Progo. Jangan sampai Bapak Ibu batu pertama itu pada didirikan itu sudah nggak ngejar Bapak Ibu, udah nggak ngejar. Yang lewat juga belum ada apa-apa, besok lewat udah ada hotel, lewat udah ada apa lagi, udah begitu nanti. Oh begitu sudah pusat ini udah pusat dan memetakan. Ya kalau teman saya kan pemain lokal ya pemain lokal, jadi wah untung aku udah dapat lahan. Ya sehingga masih kebagian lah. Kalau saya nggak cepet-cepet ambil ini, saya udah nggak bagian. Semua diminta oleh pusat. Ya jadi sekarang ya. Nah. Ini 3 alasan lagi nih. 3 alasan mengapa harus sekarang gitu ya. Itu tadi pandemi sudah berlalu. Kalau pandemi sudah berlalu apa Bapak Ibu artinya? Sudah mulai aktif dulu ya Bapak Ibu ya, kalau punya uang pas pandemi disimpan ya. Kenapa? Karena nggak tahu masa depannya mau seperti apa. Ini setelah ini mau ada apa sih? Mau perang, mau apa kita nggak tahu. Akhirnya disimpan. Semua baru begini semua nih. Nah sekarang sudah bisa ambil nafas. Pandemi sudah berlalu. Saatnya kita mengembangkan uangnya, jangan cuma disimpan nanti ada jamuran, kita kembangkan biar seger lagi uangnya.
biar berkembang Bapak Ibu ya. Nah, pembangunan bergerak masif ya, seperti saya sampaikan tadi, jangan sampai makin terlambat Bapak Ibu, jangan sampai makin terlambat. Ini aja sudah harganya di UNI ya Bapak Ibu ya, kalau ditanya sana harga tanah berapa meter, asal nyeplos, ngawur, bener, ngawur, ini berapa sekian, ini berapa sekian. Saya bilang, tapi ada yang beli, ada yang beli. Karena apa? Potensinya bagus sekali. Dulu udah dibeli 50.000, 25.000 meternya udah seneng banget kan sana Bu. Oh sekarang gaya ya. Terus rapayu pokoknya tak tahu segitu kayak jadi gitu. Terus musik belum, udah gaya sekarang. Dulu 50.000 aja udah senangnya minta ampun. Ya. Dan harga tentunya masih terjangkau. Nah ini yang penting Bapak Ibu, harga masih terjangkau. Kita nggak bilang murah atau mahal, yang penting terjangkau. Itu intinya, yang penting terjangkau. Mahal pun kalau terjangkau nggak ada masalah, apalagi murah gitu ya. Gitu. Kalau murah pun kalau nggak terjangkau, ya itu masalah juga. Yang penting terjangkau. Nah ini kafe-kafe kita Bu ya. Ini di Sleman. Kita ada 4 kabupaten tadi ya, Sleman, Kulon Progo, Bantul, sama Gunung Kidul. Nah ini yang di Sleman, di Balai Catur. Nah ini kalau orang ngomong Sleman, saya pertama kali sini. Saya marketing ya Bapak Ibu ya. Saya seorang marketing dan saya juga punya kafe di sini 5 saya beli. Jadi kalau saya ngomong, Pak cakep, Bu cakep, kamu beli nggak? Enggak. Terus cakepnya di mana? Saya beli 5 loh. Beli 5. Dan kalau sekarang kalau saya jual lagi udah 1 miliar lebih kali. Dari tanah itu dulunya belinya murah pertamanya, karena saya beli di awal. Udah 6 tahun Pak, saya di tahun pertama beli. Ya jangan ngiri Bu. Ibu beli sekarang, nanti besok 5 tahun lagi bisa banyak gitu ya. Jadi kalau saya ngomong cakep, nggak omong kok kosong, boleh dicek gitu ya. Tapi apa masalahnya? Pertama saya beli di sini Bu, itu istri saya tadi yang maju Pak Bu ya, yang baju hijau tadi maju, istri saya. Jadi, Bu mau apa di tanah sini, wah seneng aku. Tanahnya tuh kayak habis di apa namanya Bu kalau di sawah tuh, digaruk itu. Wah, itu naik motor saya bisa bentuk blender kalau nggak hati-hati. Ya itu waktu itu sore-sore saya ingat banget. Di tanah sini, wah nggak seneng, ngapain sih di tanah sini? Itu tahun berapa? 2017 ya. Sekarang mulus tanahnya, jalannya mulus sekarang ya. Dan di sini saya juga bingung, ini RKS ini apa sih ini? Sleman kan banyak, dikali urang kayak yang bagus, yang ini kenapa harus di sini gitu? Kenapa? Ya ini masalah mungkin kalau ilmunya tahu-tahu kita investasi, tapi insting saya kurang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Yang terjadi apa? Saya cuma masih coba mikir, nggak ketemu ibumu, nggak ketemu. Akhirnya, dam! Exit tol Bapak Ibu. Exit tol itu Balai Catur. Cuma 4 menit, 5 menitan aja udah masuk exit tol. Kalau udah exit tol apa Bapak Ibu artinya? Kemanapun nggak jauh. Mau ke Jakarta masuk exit tol 5 menit udah sampai Jakarta. Kadang-kadang kita kalau keluar tol dari luar kota, keluar tol, udah sampai Jogja, tapi wah jauh, masih ke rumah tuh masih 1 jam lagi, sejauh. Ngapain? Gitu. Sampai Jogja, ke rumah 25 menit. Kan bayangan pengen selonjoran, pengen ratus, pengen apa gitu di luar kota ya. Ini exit tol. Nah, kalau deket exit tol, kalau nempel, harganya hancur Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Kalau 5-10 menit masih oke lah, exit tol. Ya itu akan menaikkan. Karena apa? Kalau orang bisnis maunya cepat, apa-apa cepat. Dia mau bikin tempat usaha, kirim barang pun cepat. Mas, tol. Udah begitu. Ya, ini yang saya tadinya, wah kok ngapain sih? Nah itu tadi, yang memutuskan akhirnya mama beli, bukan saya.
Makanya sekarang kok banyak mama nih, saya bingung deh. Instingnya mungkin lebih tajam kali daripada laki-laki ya Bu ya. Ya. Oke, ini balik catur. Kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 5, 10, ada 17 ya, 17 lokasi. Ini yang, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tangan pointernya mati ternyata. Jadi ada B2, B3 yang ini ya. Ini B2, B3, B5, ini ada, ini besar-besar. Kalau Bapak Ibu mau buat usaha, ini bagus sekali di sini karena paling pojok ya, nggak ganggu yang lain. Nah, bagus sekali. Sertifikat ready, tinggal beli, sudah bayar, bawa pulang sertifikat. Gak usah nunggu proses, sudah jadi semua. Ya. Ada satu cerita saya, pembeli dari Pati ya, ini kalau nggak salah di sini di A3 ini. Dia beliin untuk anaknya seorang dokter di Jogja itu. Jadi malam Jumat dia cari di internet, dapat YouTube, dia langsung mau beli ini, komunikasi. Besok Jumat datang pagi sebelum Jumatan datang ketemu saya di sini, langsung bayar cash, sorenya langsung minta sertifikat. Itu ya, agak berdabikan juga disiapin karena notaris kan sibuk ya, punya ini juga ya. Untungnya pas cocok semua. Karena apa? Ya itu tadi. Saya. Oh alasannya oke. Sensitivitas dalam berinvestasi. Jadi harus punya mata indera keenam. Jadi Bapak Ibu ya. Monggo yang mau silakan. Tinggal AJB. Ini bagus banget. Yang udah aspal. Ya, ini kalau jalan tembusnya ke Kasongan dekat. Ke Kasongan dekat. Ya, Coklat Monggo. Tahu Coklat Monggo? Juga daerah sini. Coklat Monggo. Oke. Nah ini video tentang apa daerah Gamping ya Bapak Ibu. Ini daerahnya boleh jatuh ke Gamping. Nah ini jalannya Bu. Ini jalannya dulu. Nyebelin banget saya. Nggak seneng saya, nggak mau beli saya. Sekarang nggak mulus saya. Nah, ini kapling kita selain tadi yang balik catur, ini RKS 1 Royal Kapling Sejati. Ini kapling pertama, ini kapling saya, 1, 2 ini kapling saya. Kalau mau dibeli monggo. Ya, saya udah dapat kapling tahu ya Bu. Ya, karena kapling saya di Jombang juga dibeli orang juga udah ada. Nah ini udah ada rumah, ya bangun rumah. Nah ini rumah, ini rumah baru. Ya. Lokasinya kayaknya kalau saya bandingin sama punyanya Ciputra awalnya dulu cakupan masjid ini Bu. Ya. Tapi Ciputra punya modal banyak jadi cakep banget sekarang. Nah, ini juga open mau di depan. Wah ini kalau mau buat usaha kelontong, usaha beras, sembako Bu, cakep banget Bu. Di sana belum ada, bener belum ada. Nah itu punya saya tadi 2 di situ Bu. Nah ini dari perumahan. Ini depan ini punya saya 2 Bu. Mau dibeli boleh? Ya, jadi jualnya saya sendiri. Nah ini di sini sekarang lagi proses bangun rumah. Ini sudah ada perumahan sekitar 20-an rumah kalau salah ya. Itu sudah penuh semua. Jadi sudah punya tetangga ini. Ini bareng. Jadi pengembang ini sama RKS ini hampir bersamaan. Itu dulu kalau saya hitung Bapak Ibu ya, kalau saya hitung Bapak Ibu beli rumah di sini ya, Bapak Ibu beli rumah di sini sama beli tanah kapling kita terus bangun sendiri dengan rumah yang sama tipenya, itu masih dapat 1 kapling lah lagi. Kita ada hitung-hitungannya. Ya, jadi sayang banget kalau beli perumahan itu beli langsung perumahan jadi. Wah, sisanya banyak. Benar. Waktu itu kita hitung itu sisa 125 juta, bisa beli 1 kapling lagi. Jadi sama aja dapat tanahnya lebih lebar, bangunannya sama. Ya,
Ini makanya lebih enak kafling. Lebih enak kafling. Toh nanti jadi juga jadi kayak perumahan kalau udah bangun semua. Cuma nggak kembar-kembar aja. Kan kalau perumahan kan kembar ya, rumahnya kembar gitu. Takutnya salah masuk nanti kalau kembar. Nah ini. Ini di sini bangun. Di sini yang bawah ini open ya, masih open. Ada beberapa sertifikat ready mau bangun. Nah, itu sedikit sekelumit tentang kafling kita daerah Balai Catur, daerah mana? Sedayu ya. Nah ini Sedayu itu masuk Bantul ya. Kalau tadi Balai Catur masuk Sleman, cuma dia perbatasan dekat ya. Jadi dekat perbatasan antara Sleman dan Bantul. Jadi konturnya hampir sama. Nah ini tadi yang RKS 1 ini open ya, ini open ya. Nah ini yang masih open nih Bapak Ibu yang bisa dipilih, nanti bisa silakan ngobrol sama yang mengundang ya, kira-kira mau yang mana. Dan kita sertifikat ready di A1 dan A6. Nah ini A1 ini ya, ini A1 di sini, di bawah ini ada A6 di sini. Nah ini sertifikat ready, sehingga Bapak Ibu tinggal bayar AJB, mau bangun boleh gitu ya. Nah. Terus di ini RKS nya satu lokasi ini ada 2 RKS ya Bu ya, karena dulu kita baru sampai sini, terus yang belakangnya kita kembangin. Jadi ini RKS 1, ini RKS 2. Nah di RKS 2 kita ada H2, H4, E4 ini yang sudah sertifikat ready, sehingga kalau Bapak Ibu yang ingin segera punya hunian bisa di sini. Nah, enaknya apa Bapak Ibu kalau beli perumahan sama beli kafling? Selain harganya lebih murah, lebih hemat, untungnya daripada di PEK pengembang, dengan di PEK sendiri bisa dibeli bata ya, kalau nggak mau diperluas ya, bisa udah bangun setengahnya. Terus apa lagi? Bisa semampunya Bapak Ibu bangunnya. Bangun depan dulu kamar 1 deh, ya cukup lah cuma suami, anak juga baru punya misalkan, atau anak cuma 1. Besok punya rezeki lain, nyambung deh ini buat ruang tengah, bisa begitu ya. Gitu. Enak-enak. Kalau perumahan nggak bisa, bahaya. Gitu. Dan apa? Lebih puas ya, karena kita tahu bahannya. Kalau perumahan, nah itu ya perumahan. Nah ini RKS 3 ini. Jadi cakep banget, di sini sudah ada perumahan. Di sini ya itu tadi Bapak Ibu ya. Karena saya dulu nggak sensitif ya, saya perawatnya nggak suka di daerah situ, nggak suka benar. Tapi sekarang Bapak Ibu lihat di sini, ini udah mulai kayak tajam, udah perumahan di mana-mana. Dan ini sebentar lagi ada perumahan agak besar di sini Bu, sebelah sini, besar perumahan. Ini sekarang jadi favoritnya. Kalau dulu orang perginya ke Tajem, pengembang-pengembang ke Tajem, sekarang sudah lari ke sini semua pengembang Bapak Ibu. Sebagian besar sudah pada lari ke sini, kenapa? Daerah sana sudah mahal tanahnya, itu hitungannya udah nggak, aku mau jual berapa kalau tanahnya segini, akhirnya larinya ke sini. Ini juga perumahan-perumahan banyak. Ya, kita ini sebetulnya di belakangnya Ciputra ini. Nah, jadi kalau kita pengusaha kecil mau sukses itu ngikutin pengusaha besar. Kalau pengusaha kecil mau apa? Mau meneliti ini daerahnya begini bagaimana, dananya kurang. Tapi kalau usaha besar kayak Ciputra, dananya sudah banyak, dia sudah bisa ngintip, sana mau buat apa besok, sana mau gimana, gimana, ya udah tahu. Sehingga dia bisa, aku beli tanah itu 5.000. Ya, sekarang dananya luar biasa. Ternyata banyak pengembang di sini. Ya, di sini banyak Bu, pengembang sini, rumah-rumah. Kalau ke sini, boleh nanti survei sama yang ngajak sini, survei minta diputerin di daerah situ biar kita terbuka gitu loh, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai Bapak Ibu ini nanti suka atau nggak suka, tapi karena nggak tahu gitu loh. Tahu aja dulu, oh daerahnya seperti apa, monggo.
Jangan sampai nggak jadi karena nggak tahu. Karena apa nanti akibatnya begitu? Wah, coba dulu ya. Nah, itu sayang ya, sayang. Nah ini Royal Kaving Sedayu 3. Nah sekarang saya ajak apa nih video kemana? Ini Kulon Progo Bapak Ibu. Ini apa enggak ini siap mana? Ada yang apa ini di mana? Tujuh pensil. Wah, nggak pernah kesana ya? Atau yang kesana cuma disetirin suami gini. Saya mana? Oh, Jogja Solo berapa lama? Sakit di depan. Tak gitu. Ini tujuh pensil nih. Ini adalah Bumi Rojo nih. Ini nanti rencananya di sini ada perumahan untuk dosen UGM. Bumi Rojo 1, ini one gate, wah ini keren banget ini, ya villa mewah ini. Nah ini Kerembangan, datar ya. Ini Toyan tinggal 1, monggo yang mau Toyan. Ini sekarang nih, ini sudah ada hotel nih. Ini hotel nih Bapak Ibu. Udah pernah lihat ini? Lewat Kulon Progo, hotel ini? Udah lihat sebesar ini Kulon Progo loh. Mau berapa hotel lagi baru tersadar kita, wah jangan sampai ketinggalan. Ya, baru tersadar, aduh udah nggak kuat beli ini, udah mahal banget. Gitu ya, mau kapan? Ya. Nah, ini sampai gimana sih hotel lagi nih? Coba bayangin, masih mau nunda lagi, nunggu banyak yang keluar. Nih hotel apa nih? Di depan bandara. Saya tahu hotel apa depan bandara? Gampang ya, nah, di bandaranya kita hanya di belakang sini Bapak Ibu 7 menit nyampe. Dan kalau Bapak Ibu mau tracking di Gmap ya, coba lihat tracking di Gmap. Udah anggap aja saya ngomongin cuma lagi jual obat aja. Ibu lihat sendiri, Bapak Ibu lihat sendiri. Di situ banyak homestay, kos, banyak banget di situ. Kenapa? Pegawai bandara ada berapa Bu? Tahu nggak Pak? Puluhan ribu. Butuh tempat tinggal. Butuh kos. Pilot pun kadang-kadang mau istirahat, dia kadang-kadang nggak mau ambil jatahnya di hotel, dia mau cari tempat lain. Banyak peluang di sini ya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini di RKS ini beli tanah itu tidak hanya mengharapkan capital gain, tapi pasif dan aktif income sambil nunggu tanahnya mahal tiap bulan atau tiap tahun dapat terus tanahnya gitu ya. Dari tanah itu dapat terus. Nah, ini Tempon Asri, ini bandara kelihatan nih. Nah ini dapat kelihatan ini terdapat tadi depan bandara. Ini bandara nih. Nah kelihatan nih. Begitu tinggal, wah enak banget lihat kapal turun, pesawat naik ya. Ini Taman Sari juga ini cakep banget ini. Ini cakep banget nih. Taman Sari datar ya. Nah ini daerah Kulon Progo. Tadi yang pertama adalah Toyan, RKS Toyan ya. Ini tinggal satu aja, yang C ini Sedayu, dia Bu. Tinggal satu, monggo. Ini sertifikat ready, tinggal dibayar, mau dibangun, ya, bawa sertifikat. Ini ke bandara juga dekat. Ya, daerah Toyan, tahu belum Pak Bu? Belum tahu. Ya, karena dulu belum ada bandara, belum pernah kena Kulon Progo ya. Jadi baru tahu lah, oh ada Toyan, ada Bumi Rejo, ada ini baru tahu ya. Nah, nanti bisa minta ajak sama yang ajak ke sini. Kita survei bareng-bareng Bapak Ibu. Lihat dulu, tahu dulu. Jadi kalau kita RKS itu kalau jualan itu jangan sampai beli kucing dalam karung. Nggak jadi gimana? Emang RKS ngambek? Enggak, seneng aja, happy RKS mas.
Enggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu tahu dulu tempatnya. Oh ini, jangan cuma katanya jangan. Buktikan sendiri, lihat dulu. Nggak jadi, nggak apa-apa. Ya, makanya kita kalau dalam acara ini, kalau Bapak Ibu berani, silakan booking fee 7 hari. Bapak Ibu nggak suka, 100% kembali. Untuk kunci aja, jangan sampai diambil orang lain. Bapak Ibu lihat dulu survei, oh ya pikirin, oh masih 4 hari lagi, mikir, nggak suka deh, ya udah balikin. Itu sudah terjadi 5-6 tahun, jadi nggak usah khawatir. Ya, kunci dulu. Nah ini yang di Royal Taman Asri tadi ya, yang kelihatan dapatnya ini bandara, ini. Nah, ini kalau punya di sini, ini B2, B3, sama B4 ini ready sertifikat. Ini cakep banget kalau mau buat homestay di sini ya, untuk pilot, untuk pegawai-pegawai ini pasti luber ya Bapak Ibu ya, kalau pegawainya ribuan ini. Nah ini. Mereka masih suka nyari tempat di luar, di Jawa Tengah, daerah sini, Purworejo ya, daerah sini. Kan sayang Bu ya, Pak ya, mereka nggak dari jauh-jauh, bikinin aja di sini, sudah dapat penghasilan tuh. Ya, silakan cek harganya sama yang ngajak sini loh Ibu ya. Ya, ini enak banget. Jalannya tengah-tengah ini sudah konblok keras. Ya 5 meter loh ini Bapak Ibu, 5 meter loh. Ya ada kayak perumahan kita. Nih. Nah berikutnya Harmoni Tawang Sari. Ini dekat alun-alun, dekat rumah sakit internasional ya. RSUD harus kan jadi internasional Bu, Pak. Ya, maksudnya apa? Ya kita nggak mengharap sakit, tapi ini ada apa-apa gampang, gitu ya. Ini dekat UAD, kampus UAD. Udah dengar nggak UGM ada di Kulon Progo? Wah, UGM, UNI di Kulon Progo ada Bu. Sekarang ini kampus negeri sudah mulai menyebar kabupaten ke Kulon Progo sama ke Gunung Kidul. Wah nanti kalau saya jalan Gunung Kidul seru lagi loh, seru lagi. Kalau ngambil sekarang, nanti. Ya saya yakin Bapak Ibu mampu bayar. Ya uangnya banyak. Tapi kan eman-eman kalau mahal. Ya Bu ya. Iya. Kayak Ibu kan gitu. Ya mampu, tapi kalau mahal ya gimana ya? Nah ini. Harmoni Tawang Sari nih, ini masih kosong, ya, ready, sertifikat ready semua, tinggal bangun. Ini homestay cakep banget, benar, cakep banget, datar, ya. Setelah ke Sari sini, ke arah sini ini arah Rumah Sakit Internasional, ini ke jalan apa? Jalan Raya Yogyakarta, ya, mau Jawa Tengah ini. Nah bandaranya sebelah sini, nah, cakep banget. Di sini sudah perumahan penduduk ya. Ini bukan hutan Bapak Ibu. Enggak kelihatan tuh ya. Bukan hutan ya. Bukan, ini sudah perumahan-perumahan. Penuh ini perumahan di sini. Nanti ke sana aja, dicek langsung. Ya. Dan yang Bumi Rejo tadi ini luas banget. Wah, yang ini saya nggak usah ngomong apa bisnis yang susah-susah. Bapak Ibu punya rumah di sini. Kalau ini isinya berapa perumahan? Satu rumah berapa kepala? Udah bikin toko kelontong aja depan sini, sama toko kopi udah laris. Yang beli malah ya yang di sini aja, gak usah musim-musim. Ya, dicegatin aja loh. Ya mau di sini laundry lagi. Ya. Banyak usaha loh itu kalau begini. Ya, Adi Bung Rejo, silakan yang ahli ya, terkait ya. Nah berikutnya. Nah ini sekarang lagi bikin pengen gitu ya. Nah ini kafe kita pertama nih di kampus lain. Ini tinggal cuma berapa biji aja ini. Wah nempel nih. Nih apa nih? Ini pagernya nih. Ini punya kita Pak. Wah coba kayak apa tuh? Merinding nggak?
Nih, coba Bapak Ibu sekarang tanya deh, nggak usah beli deh. Yang tanah nempel dengan UGM, yang tanah nempel dengan UNJ berapa? Ih, gemes saya. Bener deh. Kita nempel loh. Nah, ini jalan kaki kan nih. Dan gerbangnya jalan kaki aja nih. Ini dah. Ini gedung pertama, ini gedung kedua, ini rencananya ada 15 sampai 16 gedung dengan 5.000 mahasiswa. Ya, 5.000 mahasiswa nih. Ya. Nah, kita ke bawah sedikit lagi, ini yang kita kedua nih. Ah, itu kepalanya ya. Kepalanya apa? Atapnya. Atapnya masih kelihatan tuh. Ini dari kampus kan 2. Kalau yang pertama, ya, ini yang 2 nih. Cakep banget tuh. Bikin kos pasti laku nggak di bikin kos tuh? Iya, 5.000 mahasiswa mau kemana? Ya, sekarang ini mereka lagi kekurangan kamar kos. Kalau mereka kos itu sampai ke Kota Wonosari. Dan mereka itu berapa, Bu? Pakai triplek aja mau, saking nggak ada kamar. Boleh cek ke sana. Kalau saya udah muter-muter ngobrol saya sama yang punya kos-kosan, kamar mandi di luar. Itu sekarang cuma triplek. Jadi kalau orang dulu Jawa dulu pakai apa? Panggung ya. Depan itu yang loft itu loh. Apa ruangan apa yang loft itu? Ya, kalau buat gendurenan kan banyak itu ya. Itu cuma disekat triplek jadi kamar. Berapa harganya, Bu? 500. Di Pogung juga segitu harganya, itu kos-kosan 500-600. Ya, di sini modalnya kecil, harganya sama. Nah, ini kelihatan nih, ya. Nah, gini kita dengerin, Bu, omongan saya tadi benar nggak? Pak Wedi, oh dari mana? Sana. Kalimantan Timur. Dari Pak jurusan. Nah. Sini apa? Kontrak kampus? Apa? Berapa persen? Boleh tahu? Itu kamar mandi keluar apa dalam? Tapi keluar ya, 6.000 ya bulannya. 600.000. Temennya banyak itu. Ada 5 orang. Oh, gitu ya. Terima kasih ya, Pak ya. Oke. Nih, lagi pada bangun, Pak. Nih kos-kosan yang punya Pak Polisi ini. Kos-kosan juga. Nah, ini tanah kita nih. Ini CIS ya, kita Indah Semanung. Ya, kita punya lokasi 17 lokasi Bapak Ibu di Semanung. Jadi saya nggak mungkin terangin satu-satu. Nanti tinggal tanya aja sama yang undang ke sini ya. Saya hanya menceritakan ini kesempatan banget Bapak Ibu. Kalau nggak sekarang rugi. Bener. Apalagi ini bulan puasa, sebentar lagi Lebaran. Saudara-saudara kita tuh pada kesini, pada pulang. Nanti daripada dia yang beli, ibu nggak kebagian. Loh, bener Bu, kita itu ada yang beli orang Kalimantan, ngeliat tanahnya aja belum, udah transfer bayar. Orang Papua ngeliat tanahnya aja belum. Kenapa mereka berani kayak gitu? Jogja Bu, Pak, Jogja. Udah nggak usah banyak ngomong kalau di Jogja tuh, tanah segitu, apalagi ngeliat daya ungkitnya, oh kampus, bayar langsung Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu jangan bayar dulu, lihat dulu besok. Ya, cuma untuk mengamankan silakan kunci. Tapi kalau berani kita akan kasih lebih. Apa nanti? Ya, kalau berani hanya untuk yang berani aja. Ya, masa kalah sama yang punya Kalimantan? Ya, itu yang jualan istri saya kalau saya itu. Orang Papua, ya. Transfer Bapak Ibu. Enggak, belum sampai sekarang belum pernah lihat tanahnya. Ya. Cuma RKS ya Pak, dia bisa dipercaya itu tadi. Kita udah 6 tahun. Nah, ini daerah Royal Azura Semanung ini sekitar
8 menit sampai 10 menit lah ke kampus ya ini. Cakep banget, ini sudah saya tinggal ready kalau mau dibangun A1 dan A2. Harganya juga nggak semahal yang di tadi yang DCL1 ya. Ya, mahal di sini maksudnya dibandingkan dengan lingkungan situ ya. Tapi kalau untuk kocek Bapak Ibu masih murah ya. Dari A1, monggo A1 dan A2 ini. A1 dan A2. Nah ini yang Azura 2 dan 3 ini cakep sekali ya. Pinggir jalan, ini samping-sampingan aja ini, tengah begini. Ini ada jalan tengah gini. Nah, kayak T begini. Gitu ya. Monggo silakan dikonsultasikan sama yang mengundang. Nah ini di kampus lain tadi, kampus lain 1 ini kelihatan ya. Ini tinggal sedikit aja ini, tinggal beberapa aja. Kalau memang tertarik sini silakan tanya, gitu ya. Nah ini KPK, ini keren gitu KPK nih. Tempatnya hangat, kalau kata saya mah hangat. Ya, dia pas gitu, nggak terlalu dekat juga sama kampus. Pas, paling cuma 3 menit lah ke sini. Dari kampus ke sini 3 menit. Pas ya Bu ya. Kadang-kadang kalau yang dekat itu biasanya mahasiswa baru, ramai. Makin lama dia pengennya agak jauh, gitu ya. Ini cuma 3 menit. Ini KPK ini cakep banget, datar, luas ya. Ini udah berapa kali nih? Nah, ini. Monggo ini Bapak Ibu. Hangat kalau saya, karena kalau di sini udah berduduk-duduk nih, udah berduduk-duduk. Oke. Nah ini pas, ya, namanya pas di tempat juga pas. Ini agak jauh, paling berapa ya? 10 menit, tapi jalan kondisi jalan belum bagus itu ya. Kalau udah bagus biasa mah ngacir sampai. Ini masih murah, ya tinggal berapa unit aja ini masih murah, 60-an juta ya. Ini masih ya, mulai dari 60-an juta masih ada di sini. Ya, ini depannya ini, nah, depannya ini ada lapangan bola ya besar dan SMA 1 Negeri Semanu. Nah, depan di sini nanti, ini saya dengar kabar ini akan dibangun telaga buatan untuk wisata, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah pernah ke Semanu belum? Ada yang pernah ke Semanu? Tahu telaga Jonge nggak? Hah? Tahu? Oh, cakep ya Bu ya. Cakep. Ini lebih gede Bu dari telaga Jonge. Jonge ya. Saya ngomongnya Bu. Salah ya, maklum Bu, pengen buat apa dengan adzan, rindu adzan gue ya. Nah ini nanti ada telaga di sini depan sini persis, di depan ini punya tanah sultan ya. Ini kabarnya mau dibangun telaga buatan. Dan ini ada sumur yang saya sudah lihat sumur apa mata airnya tuh, gede. Nah ini masih murah ini, cakep. Ini kesini ke pasar dekat. Pasar dekat ya, di sini lapangan ini biasanya kalau lapangan di satu daerah, lapangan besar itu biasanya untuk acara-acara besar ya di Semanu ya. Nah ini ibu kotanya kecamatan sini. Oh, ini. Ini kalau mau ke WY kesana aja lurus, sudah sampai Jonge ke kanan. Nah di Wonosari ini, di Semanu ini kerennya apa Bapak Ibu? Tidak hanya UNY, itu sebelah sana. Kalau kita ke belakangnya lagi itu sudah ada tanah pelangnya UPN. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Jadi kalau beli di daerah sekitaran sini, kita yang kelihatan aja, nggak usah tebak-tebakan, yang udah kelihatan aja. Itu UNY, UPN, Telaga Jonge, Bapak Ibu punya di sini. Mahalnya kayak apa tanah itu besok? Apalagi sudah berkembang. Diapit tuh UNY, UPN, Telaga Jonge. Yuk kita ke sana kalau saya tunjukin. Betul. Ya, cuma kalau UPN masih pelan. Tanah ini milik negara, Universitas Pembangunan Nasional.
Dulu kita pertama kali buka di Semanu ini Bapak Ibu, UN-nya belum ada, rata masih. Cuma yang bikin kaget apa? Kita gagal datang. Kita pikir kita pemain pertama nih Bapak Ibu ya. Ternyata, orang Jakarta, karena bisa Pak, Jakarta. Kok orang Jogjanya malah nggak ada? Gitu, kita pikir kita pemain pertama gitu. Gagal gitu. Paling tahu, karena apa? Kita dari rektor. Kurang apa rektornya udah ngasih tahu kita. Itu nanti ada UN-nya. Kalah ternyata dari Jakarta, nggak tahu dari mana pembisiknya itu. Ya. Gitu. Jadi kita sebagai orang Jogja atau orang yang tinggal di Jogja jangan sampai kalah sama orang luar kota. Orang luar kota itu tahu juga langsung bet. Gak main-main. Nah, ini saya juga ada punya beberapa buyer dari Jakarta, tinggal tunggu mereka pulang aja. Mereka pulang. Nah ini yang terbaru Bapak Ibu. Nah ini terbaru masih kinis. Kalau beli kafling, ya nih kalau beli kafling, beli yang masih baru. Ini baru masuk pre-launching Bapak Ibu. Jadi kemarin kita udah buka, itu harganya, ya harga dasar udah keluar. Sekarang udah pre-launching, udah naik. Ya, naik. Gimana? Tenang. Saya di pihak ibu-ibu, pokoknya saya di pihak mama sekarang lah. Pasukannya lebih banyak. Sorry Pak ya, saya di pihak mama aja sekarang. Saya bilang ke ownernya, Pak tolong untuk acara ini yang baru jangan dipakai dulu, kasih yang lama ya. Oke, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Oke, gitu ya. Nah ini program pertama klien. Ini udah di apa nih Bu? Konblok. Tanah aja di konblok gitu ya. Coba itu lihat kambing lain di konblok nggak? Nah becek, bener nggak? Becek. Nah, ini nggak mati. Becek banget. Ini ada saluran airnya nih. Nih saluran airnya nih. Jadi kalau hujan, tanah Bapak Ibu nggak rusak. Cakep banget nih program klien nih. Ya di rumah. Ini jangan dikira pohon ini hutan ya Bu ya. Ini rumah besar ini. Ini rumah di sini, itu di sini, muter itu rumah. Ini jalan raya, dekat banget. Mulus. Ya coba kita videonya Bapak Ibu. Ini foto saya. Ini jalan masuknya. Bisa diulang? Nah ini jalan rayanya Bu ya. Ini jalan aspal. Jadi kalau ke Gunung Kidul ya, Semanu, Bapak Ibu lewat Gading, tahu Gading? Maju yang lampu merah pertigaan gini, miring gini. Nah itu Bapak Ibu belok kanan. Nanti ketemu sebelum pasar klien, belok kanan. Nanti ketemu jalan ini. Nah jalan ini ada masjid. Kalau di sini sekarang luar biasanya ada UGM Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh searching di YouTube UGM, Teaching Farm UGM. Ya, udah cari sendiri biar percaya. Nanti saya udah dibilangnya wah orang dodolan biasa lah gitu ya. Lihat sendiri aja. Nih, Teaching Farm. Nih saya udah masuk sini. Wah, yang jago langsung pada berdiri kalian mau ngapain ya? Ya saya balik lagi Bu, takut. Nah ini cuma deket aja ini udah UGM. Tinggal tunggu dikit aja udah UGM. Nanti kalau Ibu survei sini mau lihat ini saya anterin dikit aja dah UGM. Nah di mana kambingnya? Masuk ke sini. Nah masuk ke dalam sini. Yuk belok kanan. Nah masuk gang nih. Deket banget ya. Udah sampai nih kambingnya. Ini masih baru dirapiin nih, masih dibersihin. A1 ya, ini A1. Nah, sudah ada fondasinya dan
sudah ada saluran air nih. saluran airnya nih Mas. Oh, luar biasa ya. Yuk, cepat saja ini, karena mau kasih tahu jalannya nih, jalannya 5 meteran nih. Nah, sudah sangat bagus ya, sudah keras jalannya. Monggo. Segera saja, karena ini lokasi baru dan dekat mana kawasan yang luar biasa yaitu UGM ya. Tentunya pergerakannya akan cepat, jangan sampai diambil orang lain. Nah ini Yang bumi marketing kami. 3 menit ke Cikpam, 3 menit ke Pasar Melayan. Ya kalau itu tol Gading, nah itu tol Gading cuma 8 menit, ya, ya, 60 juta Bu. Ya, coba di 70 meter ya, ada ceritanya. Bu, Pak, biasanya RKS kalau namanya pre-launching, ada yang tahu nggak seperti apa bentuknya? Masih pohon, udah kita jual, bener, jamin Bu nggak suka. Apa gitu? Masih pohon. Ini pre-launching udah belum, keren nggak? Baru ini saya ngalamin jualan tanah RKS, pre-launching udah halus begini, udah konblok. Yang lain mah jual ngajak bayar. Tanahnya mana Pak? Untuk 4 pohon. Semal-semal gitu. Cuma kalau investor pasti tahu, yang dilihat bukan itunya. Ini bisa jadi cuan nggak? Nah gitu investor. Dia beli, besok alat berat dipotong nih, harganya udah naik. Baru juga beli udah untung. Besok alat berat masuk, naik lagi. Saya dulu beli ini dalam sebulan naik 3 kali. Ya. Sebulan, dalam setahun naik 3 kali. Cepat kalau itu. Jadi kalau di tanah, kalau tulang kapling, masih kalau bisa masih pre-launching. Makanya ini banyak bayar kita udah 2 tahun 3 tahun dijualannya ada karena udah cuan. Gitu ya. Jadi punya ini nih nggak perlu disukai juga nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa, tapi cuan yang lihat cuannya gitu loh. Ya, nggak perlu ditinggalin kan, Bapak itu nggak perlu tinggal di situ. Di situ bisa apa? Cuannya bisa, kita ngomong capital gain ya. Capital gain dia unitnya gimana? Gede nggak nih? Kuat nggak nih? Bisa loncatnya jauh ke atas nggak nih? Itu yang pertama. Kedua, kalau mau jadi passive income atau active income, ini bisa buat usaha apa nih? Bisa buat apa nih biar ngasih duit nih di tanah nih sambil nungguin capital gain-nya? Itu yang perlu dipikirin dulu. Kan yang tinggal bukan ibu nanti di situ. Yang manfaatkan bukan ibu cuma manfaatin duitnya aja, dapat duit gitu ya. Misalkan di sini bangun toko itu disewain, dikontrakin, atau bangun kos-kosan, atau bangun homestay. Apa bisa? Banyak. Apalagi kalau ambil ibu yang luas gitu ya, bisa laundry kayak tadi KPK ya, itu kan banyak tuh. Kita nggak usah ngomong konsumen dari luar komplek itu, dalam kompleknya udah berapa jiwa. Ibu buka laundry aja modal 5 juta loh Bu, sebulan balik masih untung 1,9 juta. Saya kemarin ngitung ya, wah modal ini masih 1,9 bulan pertama, tapi udah beli modal di mesin. Bulan kedua udah nggak perlu bayar lagi, ambil semua itu 6 jutaan setiap bulan dari laundry doang. Nah kalau gini nanti Bapak Ibu ngitung tuh bisnis laundry mesin berapa, nggak boleh cocok. Pulsa dihitung Bapak Ibu. Pulsa sampai nggak butuh pulsa Bu, nggak usah capek-capek ngomong kayak saya nih jualan tanah. Ibu taruh gini aja udah, Pak beli pulsa. Saya taruh gini sampai gini juga, nggak ada harus ngomong begini. Enak Bu di sini Bu. Apalagi kalau untuk mahasiswa kayak tadi ini, pulsa, laundry, apalagi Bapak Ibu. Rumah makan, Warmindo, kopi, wah keren banget. Ya kalau mau pasif, ya suruh orang aja yang kerja, dan kasih karyawan, gak ada gaji. Ibu apa? Usahakan lokasi, menang lokasi dulu, udah menang lokasi, gitu ya. Kalau orang-orang tua pasti gini, tentunya sedih ya kalau anaknya sampai nganggur, nggak punya apa. Mungkin nggak semua kita punya kepintaran itu sama ya. Mungkin ada anak kita yang agak kurang, mungkin nasibnya kurang itu iya. Tapi kalau ibu udah kasihkan lokasi, tempatkan lokasi,
Anak tinggal ke sini, usaha di sini udah makan baru. Lokasi dulu. Wah di Pogong itu banyak kan orang muda, mungkin nggak punya kerjaan ya. Tapi karena lokasi tepat, dia bikin kos-kosan, nggak perlu cari duit kerja macam-macam. Apa orang tuanya ngasih warisan? Itu dipikirkan. Mungkin kita nggak menggunakan, tapi anak cucu kita besok yang memanfaatkan gitu. Ini perlu dipikirkan. Ya. Saya ada juga bayar dari mana? Jalan Wonosari KM 93 gitu. Itu sama anaknya masih segini bu, masih SMP, dibawa ke daerah Pas tadi. Gimana? Gue poe tak tuh ke tanah. Saya kaget tuh. Wah, ini pikirannya tuh. Anaknya masih kecil bu, dia langsung dibawa ke Pas itu. Gimana? Aku tuh ke tanah gue poe. Masih murah waktu itu, masih 50-an juta. Besok jadi berapa? Gitu. Hanya dengan sepetak tanah. Nah ini banyak orang tua sekarang tuh lupa Bapak Ibu. Ya toh, dulu kita dapat orang tua dapat warisan nggak? Dapat warisan tanah. Lama-lama kita nggak warisin apa-apa Bapak Ibu. Banyak nggak sekarang orang tua nggak warisin tanah? Banyak. Akhirnya anaknya Pak ngontrak nggak jelas dia kampungnya mana gitu. Mau gitu bu, anaknya cucunya mau gitu. Janganlah. Kita ini tinggal di Indonesia jangan nggak punya tanah kan eman-eman gitu. Ya, kita siapin, anak-anak kita siapin dari sekarang. Kasih tidak cuma sekedar tanah. Ini adik saya sendiri, Pak Bu ya, adik saya sendiri. Itu beli tanah di Bogor 900 meter. Itu, wah, saya bilang ini DOP-nya apa kamu beli di sini? Gak ada. Akhirnya saya suruh beli di Wonosari. Gak nunggu lama udah naik harganya. Ya di sana akhirnya cuma ditambahin durian, rambutan, ya buat pertanian aja lah, lumayan bisa makan durian, rambutan. Tapi 900 meter tak apa-apa. Kemarin juga ada ya, yang berapa hektar tuh? Itu kalau tanahnya dijual untuk beli RKS masih nombok, masih kurang lebar kan? Kita nggak butuh tanah begitu, nggak butuh Pak. Ya. Lihat cuannya, kayak lagi lihat cuannya. Ya, ada lagi. Nah, ini harga terbaru. Nah, ini harga terbaru. Mumpung, nah ini dirubah akhirnya. Mulai berlaku per berapa nih? 8. Dirubah per 10. Harusnya sudah dari kemarin. Ini permintaan saya, Pak, tolonglah jangan dilakuin dulu. Ya, kasihan Bapak Ibu yang hadir nih, kita kasih kelebihan lah. Akhirnya diundur 10 April. Ini harga terbaru. Ya nanti kita share ke teman-teman yang undang biar Bapak Ibu bisa lihat diri ya. Ini harganya. Sudah jelas ya? Oke, nanti tak kirim ke HP aja. Oke, sekarang kalau Bapak Ibu mau dapat kelebihan dari, karena kita judulnya investasi kambing tanah di bulan penuh berkah. Nah, berkahnya apa? Nah ini. Ya, berkahnya ini. Siapin aja m-bankingnya ya. Ini pembayaran ini nanti bisa tanya yang undang kalau mau aktifkan m-bankingnya ya. Bapak Ibu kesini dapat undangan ya, ada tulisannya diskon 2 juta. Jadi Bapak Ibu yang hadir ke sini kalau beli saat ini itu langsung otomatis diskon 2 juta. Beli dimanapun diskon 2 juta. Terus kemudian untuk yang yang cash keras ya, cash keras itu Bapak Ibu bisa misalnya sekarang bayar booking dulu 2 juta atau berapa boleh, tapi penyelesaiannya sampai 7 hari ya, sampai 7 hari itu dengan harga di bawah 100 juta dapat diskon lagi 2,5 juta. Berarti totalnya berapa Bapak Ibu? 4,5 juta. Kalau tanahnya harga antara 100 sampai 150 juta itu dapat 5 juta, tambah 2 juta jadi 7 juta. Kalau 151 juta sampai 200 juta itu dapat 7,5 juta. Berarti berapa? Nah, kalau 200 juta berarti dapat 12,5 juta. Syaratnya cash ke
keras. Ambil Bu yang 60 juta, aduh receh tuh. Bu, yang simpan duitnya Bu. Yang disimpan mulu, dikembangin. Coba kalau baju ibu disimpan dulu, apok ya Bu ya, bukan harum, apok ya. Ini ya uang juga begitu, kalau lama-lama disimpan jadi apok gitu ya. Dikembangin biar jadi tambah banyak. Nah ini diskonnya nih, ya. Masukin dulu, diapain dulu nih. Nanti kalau lupa tanya yang undang ya. Nah ini yang extra cash keras khusus on the spot yang bayar sekarang, ya. On the spot. Nah, kita ini sudah ketiga ya. Sudah ketiga kita gathering. Ini mini gathering Bu. Jadi sedikit. Kemarin kita nyewa yang di atas yang gede, ya di hall sana. Ada kata, puasa-puasa masa nggak ada acara sih? Yuk kita bikin ini buat ibu-ibu yuk biar cepet-cepet. Nanti nggak kasihan kalau saudara datang malah saudaranya beli. Banyak kejadian Bu. Saudaranya beli yang orang Jogja malah nggak beli. Eman-eman gitu. Iya kita buatin. Tapi gimana kalau bulan puasa? Sudahlah kita bikin mini gathering aja. Sudah, yuk bikin kita. Di sana banyak yang bayar cash langsung. Jadi bayarnya gini Bu, ya ada limit berapa gitu ya, bayarnya itu penting. Nah ini cash on the spot. Untuk harga di bawah 1 juta itu 4 juta. Yang tadinya berapa? 2,5 juta jadi 4 juta, tambah 2 juta jadi 6 juta. Coba kalau harganya 60 juta Bu, nah, potong banyak tuh ya. Terus yang 100 juta sampai 150 juta ini dapat potongan 7,5 juta, tambah 2 juta jadi 9,5. Yang 151 sampai 200 juta ini dapat 11 juta. Jadi totalnya 13 juta plus voucher nih. Plus voucher. Terus yang 200 juta ini di atas 200 juta dapat 17,5 juta. Kalau 2 juta berapa Bu? 20 juta kurang 500 tuku kelabiannya. Gitu. Wih, lebaran Pak. Pak, jangan bikin bapak-bapak pusing. Itu sisa beli tanah aja tuh buat lebaran kan gitu ya Pak ya. Iya, cerdas baru mama tuh. Jangan semuanya beli tanah aja kalau ada diskonnya rugi amat. Ya Bu ya. Rugi, sisain buat lebaran gitu. Caranya apa? Ya pinter sekarang, cash. Langsung. Ya. Oke. Nah, ini buat yang khusus RPP yang tadi yang barusan, yang klien yang dekat UGM. Masih ingat Bu gambarannya yang klien tadi? Ada tombloknya. Nah, yang itu ya. Soalnya banyak gambaran, aku punya lupa yang mana itu ya. Yang terakhir tadi. Untuk RPP cash keras di bawah 100 juta ini dapat potongan 2 juta, tambah 2 juta tadi voucher berarti 4 juta. Terus ini juga ada yang di atas 100 juta dapat potongan 3 juta. Ya, sehingga dapat 5 juta. Untuk cash keras 7 hari. Sekarang bisa berhenti atau ada berapa nanti 7 hari. Ya buka lacinya, cari di bawah tempat tidur gitu ya. Bayar 7 hari pokoknya. Itu ya. Nah, terus nah ini buat yang on the spot ya, jadi 3 juta tambah 2 juta jadi 5 juta untuk yang 100 juta ke bawah. Terus yang 100 juta ke atas 5 juta tambah 2 juta jadi 7 juta. Kapan lagi Bu? Kapan lagi? Besok aja kalau ada acara lagi gathering kan ada diskonnya lagi. Iya betul. Tapi harganya udah naik. Ya, harganya tanggal 10 naik Bu tadi kan. Tanggal 10 naik, diskon lagi ya. Jadi sekarang mumpung Bu. Segera aja. Kalau masih ragu gimana? Kalau ragu Ibu booking fee, Ibu lihat dulu 7 hari punya waktu untuk berpikir. Begitu Ibu bilang nggak jadi, pulangin tanpa alasan atau alasan apapun dipulangin. Mbok wagune raumum tetap dipulangin. Jadi udah nggak usah bikin alasan, pulangin Mbak, pulangin langsung.
nggak nunggu lama. Kemarin kita barusan kejadian itu karena salah persepsi. Jadi orang ini mau beli untuk dibangun rumah karena dia ngontrak pengen cepet gitu ya. Marketingnya mungkin nggak mudeng dibawa ke Wonosari. Wonosari sampai sana, wah aku neng ini kadoan Pak. Iya iyalah. Begitu ketemu saya, kenapa Pak? Wah saya kenal Pak, Ibu belinya mau buat apa? Ini saya mau pengen punya rumah, saya kan ngontrak setahun 19 juta katanya gitu. Daripada saya buat ngontrak kan saya beli tanah, nyicil saya bangun, kan saya tidak bebas. Oh iya Bu, tapi di mana saya jauh? Ya iya jauh gitu. Terus gimana? Pulangin Pak. Ngomong pulangin, kebetulan ownernya pas lagi slow langsung selesai. Gak sampai 5 menit pulang. Itu terjadian baru kemarin. Baru kemarin ya? Maret sebulan baru. Ya itu masa persepsi. Kadang-kadang kalau kita jualan kan nggak asal laku ya. Bu mau buat apa? Ibu kita pilihkan gitu. Makanya saya suka tanya, ibu mau buat apa? Tujuannya apa? Kita pilihkan yang terbaik gitu. Yang terbaik. Oh dana saya sekian, saya butuhnya begini untuk ini. Oh itu cocoknya di sini. Oh dana saya sekian itu cocoknya di sini. Ya. Kalau punya dana lebih, keluar Progo Pak, yang kelihatan set, nih, menyusul Wonosari, gitu ya, udah ada, udah, kok cepet banget. Itu dulu, kopi break dulu, sampai saya lanjutkan sebentar. Nanti kita kopi break, batalin puasa, tapi saya lanjutkan biar selesai. Habis itu kita sholat, yang mau sholat, habis itu balik lagi kita makan buka puasa dulu ya Pak. Nah, kita makan biar enak. Nanti soalnya kalau makan dulu sujud. Gimana? Diambilkan atau gimana? Wah ada yang putih dulu ya. Bapak Ibu, mohon maaf karena KBP-nya baru on. Bapak Ibu dipersilahkan dahar dulu. Sudah siap kalau untuk daharnya, monggo. Nanti habis dahar, kemudian sholat ya. Habis sholat, nanti masuk lagi sambil bawa KBP-nya. Monggo dipersilahkan.